Saudara-saudara, firman Tuhan Yehezkiel 37 ayat 1-14, khususnya ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Yehezkiel dibawa dalam penglihatan di lembah luas yang dipenuhi tulang-tulang kering, berserakan tanpa tanda-tanda kehidupan. Pemandangan itu melambangkan bangsa Israel yang merasa putus asa, kehilangan harapan, dan menganggap masa depan mereka mustahil dipulihkan. Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang itu. Dan ketika firman Tuhan diucapkan, tulang-tulang itu mulai bergerak, tersambung satu sama lain, dilapisi otot dan kulit, lalu hidup ketika roh Tuhan masuk ke dalamnya. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan sanggup membangkitkan kembali hal-hal yang mati, termasuk iman, pengharapan, dan panggilan hidup kita. Penglihatan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada keadaan yang terlalu kering atau terlalu mati bagi Tuhan untuk memulihkannya. Kuasa firman Tuhan yang dihembuskan oleh Roh Kudus mampu menghidupkan kembali sesuatu yang tampaknya mustahil. Bahkan saat kita merasa putus asa, Roh Kudus bekerja memulihkan semangat, memberikan kekuatan, dan menuntun kita untuk kembali berjalan di jalan yang benar. Mungkin hari ini kita merasa seperti tulang-tulang kering, kehilangan semangat dan arah hidup. Tetapi Tuhan yang sama yang menghidupkan tulang-tulang di lembah itu mampu membangkitkan kembali hati dan kehidupan kita. Saat kita membuka diri untuk firman-Nya, Roh Kudus akan memulihkan kekuatan yang hilang dan menuntun kita ke pemulihan sejati. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Berserahlah kepada Tuhan, sebab Dia sanggup mengubah lembah kematian menjadi ladang kehidupan. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita sekalian dalam seluruh perjalanan hidup kita untuk tetap berserah kepada Tuhan, untuk melihat bahwa tangan Tuhan yang selalu menuntun kita. Karena itu kita perlu mewaspadai dampak-dampak kuasa dosa yang dapat menghancurkan sendi-sendi hidup, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita. Namun di balik semuanya itu perlu disadari bahwa selalu ada harapan bagi orang percaya. Sebab kuasa anugerah Tuhan yang memulihkan lebih besar dari kuasa dosa yang mematikan. Di tengah proses ini, kita membutuhkan firman Tuhan, karena firman Tuhan ialah sumber kehidupan yang menyalakan semangat yang pudar, yang memberikan pengharapan dalam keputusasaan dan memulihkan kehancuran. Karena itu pembaruan yang Allah lakukan terhadap umat-Nya bagi suatu hal yang mustahil. Bayangkan saja waktu Yehezkiel menerima firman ini untuk disampaikan kepada umat di pembuangan. Mereka sudah ada di situ sekitar puluhan tahun. Segala harapan untuk bebas sudah sirna. Karena itu, mari kita sekalian yang masih hidup di dunia ini untuk tetap menghidupi firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita tetap hidup jasmani, rohani. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Mampukan kami menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami hidup baik jasmani dan rohani, dan menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan, menanggapi anugerah-Mu. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.